Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Tita di channel YouTube-nya Tita SR. Tentunya yang masih membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai sesak nafas, kemudian dada tidak plong atau tidak nyaman, terus sering napas pendek. Itu yang tentunya diakibatkan dari GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, untuk mengenai yang terkena gangguan kecemasan berlebih atau anxiety dan psikosomatis ya, memang banyak sensasi yang dirasakan di tubuh. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sensasinya banyak yang terasa. Makanya kita menjadi overthinking, yang menjadi memikirkan hal-hal yang negatif terhadap diri kita, terhadap tubuh kita. Nah, ini mengenai sensasi sesak napas atau sering napas pendek ya. Nah, untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya kenapa kok saya ini sesak napas terus ya, kemudian juga atau napasnya tidak plong. Nah, itu memang merupakan salah satu sensasi dari anxiety dan psikosomatis juga ya. Nah, ini tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami dulu ya. Saya juga sama pernah mengalami atau merasakan napas pendek atau napas tidak plong ya, teman-teman. Nah, rasa ini biasanya diakibatkan dari GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, ini adalah salah satu rasanya itu tadi napas tidak plong atau napas pendek. Nah, ini juga mengarah ke sensasi sakit di dada ya, sakit di dada kiri ataupun sakit di dada kanan, kemudian bisa sampai menusuk ke belakang. Nah, ketika kita muncul sensasi-sensasi itu, nah karena kita punya kecemasan berlebih, ada kecemasan berlebih yang dinamakan anxiety itu. Nah, jadi kita langsung berpikir ke hal-hal yang negatif. Jangan-jangan ini penyakit berat, misalkan kalau berhubungan dengan dada di kiri ataupun di kanan. Nah, misalkan di kiri langsung berpikiran jangan-jangan saya terkena sakit jantung misalkan, ataupun di bagian kiri paru-paru dan yang lainnya, pokoknya yang mengarah ke organ-organ tubuh kita ya. Nah, jadi memang itu istilahnya sesuatu yang menghantui ya, yang menghantui dari sensasi-sensasi itu, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang negatif atau yang pemikiran yang buruk tentang diri kita, keadaan kita. Padahal ketika kita diperiksa ke dokter, misalkan kita langsung dicek EKG dan yang lainnya, itu keadaan kita baik-baik saja ya, sehat-sehat saja. Nah, seperti teman-teman juga kan pasti ada beberapa teman-teman yang sudah melakukan EKG dan yang lainnya, pasti itu keadaannya baik-baik saja, sehat-sehat saja ya kondisi tubuhnya. Tapi memang yang dirasakan mengacu ke sakit-sakit tersebut. Nah, itu makanya jangan dibikin panik ya teman-teman, jangan istilahnya terlalu khawatir, karena kalau misalkan kita terlalu mengkhawatirkan hal itu, terlalu berpikir hal-hal yang negatif, makanya yang ada justru kita malah semakin terpuruk, semakin merasa-rasa. Jadi sulit untuk bangkit dari gangguan anxiety dan psikosomatis ini. Jadi kalau kita sudah tahu hasilnya, misalkan dari dokter itu kita baik-baik saja, kita sehat-sehat saja, tapi masih ada sensasi sesak nafas atau napasnya tidak plong. Nah, itu kita lakukan aktivitas saja seperti biasa, aktivitasnya yang normal saja, atau misalkan aktivitas yang ringan ya, yang ringan-ringan dulu. Jadi agar kita terbiasa nantinya, dan sensasi itu akan hilang kalau kita punya kesibukan. Beda dengan kalau kita merasa-rasa, ketika ada muncul sensasi di tubuh kita malah rebahan, tiduran. Nah, itu dirasa-rasa ya semakin diam, semakin betah sensasinya ya. Nah, itu. Nah, untuk penyebabnya biasanya ya, kalau misalkan tiba-tiba sesak napas atau napas dadanya tidak plong, itu biasanya disebabkan dari kita
misalkan ya dari pola pikirnya, dari kita memikirkan hal-hal yang atau ada suatu permasalahan ya. Yang namanya kehidupan tentunya tidak lepas dari yang namanya masalah. Nah, tapi kita misalkan lagi ada masalah. Nah, masalah itu tidak cepat diselesaikan. Nah, maka akan berakibat kita itu terasa istilahnya napasnya pendek ya, napasnya tidak plong. Itu kan diakibatkan dari penyebabnya itu bisa dari cemas ya, ketika kita mencemaskan sesuatu atau ada rasa takut tentang sesuatu. Nah, itu akan mengakibatkan napas pendek atau napasnya tidak plong ya, dadanya terasa berat, kadang terasa ada cenat-cenut di dada kiri ataupun kanan. Nah, itu biasanya disebabkan dari otot-otot lambung kita, karena kalau kita cemas maka lambungnya memproduksi asam lambung semakin tinggi atau banyak, makanya naik ke atas, jadi ada cenat-cenut di dada kiri ataupun dada kanan ya. Itu teman-teman, jadi jangan khawatir, jangan terlalu berpikir negatif mengenai tubuh kita, bahwa misalkan kita itu mengalami sakit apa istilahnya sakit-sakit berat ya, jangan berpikiran ke sana. Jadi berpikir positif saja, berprasangka baik kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita diberikan ujian ini, nah yakin kita akan bisa melewati ujian ini ya. Dan Allah memberikan ujian kepada kita, berarti kita itu sanggup dan bisa melewatinya gitu ya. Jadi harus semangat untuk teman-teman, jangan terus-terusan terpuruk memikirkan sensasi, memikirkan rasa-rasa di tubuh. Jadi harus segera bangkit dengan jalan tetap berikhtiar ya, ikhtiar untuk memperoleh kesembuhan, kemudian juga tetap beraktivitas meskipun ada sensasi muncul di tubuh kita. Karena yang namanya sesak napas atau dada terasa sesak, napas pendek itu biasanya bisa juga diakibatkan dari kita telat makan misalkan. Itu bisa berakibat ke napas pendek, selain ketika kita punya permasalahan atau kita terlalu cemas misalkan ya. Makanya harus dijaga jangan sampai stres ya. Kita itu ketika ada permasalahan cepat selesaikan saja agar tidak berakibat ke tubuh kita, tidak berefek ke tubuh kita ya, tidak ada sensasi yang muncul di tubuh kita. Nah, kemudian untuk yang paling utamanya jangan sampai stres. Jadi tetap kita harus mengelola pola pikirnya dengan baik. Pola pikir kita harus dijaga ya. Jadi kalau stres tentunya ya muncul sensasi-sensasi di tubuh kita ya, sensasi ya misalkan yang dulu dikatakan 1001 macam sensasi di tubuh akibat GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, nanti takut bermunculan lagi, makanya harus segera diselesaikan. Nah, kalau yang sering napas pendek, napasnya tidak plong, juga sering-sering latihan pernapasan ya, seperti yang di video-video yang sebelumnya juga saya sering membahas mengenai napas untuk relaksasi ya. Untuk relaksasinya bisa napas dengan 4-7-8 ya, supaya tidak napas pendek atau napasnya nanti jadi panjang lagi ya. Jadi harus sering relaksasi, harus menenangkan diri dan menenangkan pikiran. Nanti napasnya tidak akan pendek lagi ya, jadi akan napas biasa, napas-napas yang normal ya, karena itu hanya sebatas gangguan saja. Jadi untuk teman-teman jangan cemas, jangan terlalu khawatir. Karena kalau terlalu cemas dan terlalu khawatir, nanti kita akan susah untuk move on-nya, susah untuk sembuhnya. Jadi beranikan diri ketika kita sudah yakin hasilnya ini kita baik-baik saja. Nah, maka kita jalankan saja aktivitas normal, aktivitasnya yang ringan dulu misalkan. Terus jangan lupa untuk berolahraga ya, olahraga. Kalau belum kuat olahraga yang berat misalkan ya olahraga ringan dulu, stretching dulu ya. Kemudian juga misalkan jalan-jalan di depan rumah. Nah, itu saja dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan juga sudah subscribe video saya. Dan untuk yang belum, silahkan di subscribe dulu, tolong dibantu subscribe-nya ya. Kemudian juga di like dan nyalakan tombol loncengnya. Yang mau sharing silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.